Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi bersama gue Rian Diawan di bahas Piala Dunia 2026 yang kali ini gue mau bahas Spanyol versus Prancis semifinal Piala Dunia 2026 di bagian kiri ya kalau nggak salah, Prancis lawan Spanyol yang bakal disiarin besok tanggal 15 Juli 2026 jam 2 pagi. Pertandingan yang benar-benar ditunggu-tunggu sama pecinta sepak bola. Tapi sayangnya jam 2 pagi ini jam-jam yang tidak bersahabat, apalagi besok banyak aktivitas-aktivitas, mungkin ada yang bekerja, kuliah, terus juga ada juga yang sekolah kayak gitu. Tapi di sini gue mau membahas match-match semifinal, tapi untuk khusus video kali ini Prancis sama Spanyol aja. Dari susunan line up-nya, terus abis itu dari prediksi skornya, siapa aja yang ngegolin, terus bagaimana jalannya pertandingan Prancis lawan Spanyol nanti, kayak gitu. Kira-kira siapa nih yang bakal menang, kayak gitu. Nah, sebelum gue mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, bantu gue untuk di 500 subscriber. Terus juga yang belum like, komen, tolong dibantu teman-teman. Terima kasih yang udah ngikutin gua, nonton-nonton video-video prediksi-prediksi bola gua khususnya di Piala Dunia ini. Terus juga terima kasih yang udah nonton video gua bareng cewek gua, kayak gitu. Kira-kira siapa nih yang bakal menang, Prancis lawan Spanyol nanti yang bakal melaju ke final? Bener-bener gue tunggu banget nih pertandingan, karena nih pertandingan udah di semifinal. Siapa yang bakal melaju ke final, skornya berapa, yang golin siapa, kayak gitu. Terus ada ada pemain yang bakal ketemu, pemain-pemain elit, apalagi nih mayoritas nih di kedua negara ini pemain-pemainnya tuh udah main di Eropa, banyak main di klub-klub besar Eropa kayak gitu. Spanyol yang mayoritas ada pemain Barca, terus Prancis yang mayoritas ada pemain PSG, terus pertemuan antara Mbappe sama Lamine Yamal kayak gitu. Terus juga ada lini tengah yang memang lagi bagus-bagusnya, penyerang penyerang Spanyol yang mungkin underrated semua, terus juga penyerang Prancis yang lagi gacor-gacornya dari Mbappe, Dembele, terus habis itu ada Due, ada Olise, ada Barcola. Itu bener-bener bakal seru banget. Apakah permainan-permainan tiki takanya Spanyol bakal bisa menang melawan Prancis yang notabene di Piala Dunia 2026 ini diunggulin banget gitu. Oke, kita dari susunan line up dulu ya. Susunan line up menurut gua nggak ada perubahan yang drastis banget. Bener-bener ini kedua tim bakal uh, all in banget, bakal ngeluarin semua, nggak ya, bakal ngeluarin strategi terbaiknya. Apalagi ini semifinal, terus juga Spanyol yang terakhir 2010 di masuk final Piala Dunia, apakah akan masuk lagi ke final, sedangkan Prancis yang sudah 2 tahun ke belakang Piala Dunia masuk terus di finalnya. Oke, kita mulai dari susunan line up-nya. Yang pertama itu gue mau bahas Prancis dulu. Pasti Prancis nggak ada perubahan susunan line up-nya. Dia pasti udah memainkan kipernya Mike Maignan, terus ada Konde, terus ada Saliba, ada Upamecano, terus juga ada Lucas Digne, kayak gitu. Ini 4 back yang menurut gua sudah cukup solid, dan juga kebobolannya juga sedikit di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Terus juga Saliba sama Upamecano ini menurut gua dua back yang bisa mengisi ketika Saliba lagi kosong, Upamecano langsung membackup kayak gitu. Terus juga ada Lucas Digne dan Konde yang sering membantu penyerangan kayak gitu. Terus juga nggak lupa untuk turun ke bawah. Jadi benar-benar 4 back ini punya
keunikan dan kelebihannya masing-masing kayak gitu. Terus kita ke tengah, kemungkinan akan main Rabiot kayak gitu. Rabiot udah dipercaya banget main kayak gitu dengan dia bisa memainkan temponya. Terus ada Kone yang lagi bener-bener lagi naik daun banget, jadi perbincangan juga, apalagi dia pemain yang bisa menggeser posisinya Kante gitu ya. Menurut gue ini pemain bisa dibilang yang jago banget, dibuktikan malam ini gitu, karena dia bakal berhadapan dengan lini tengah Spanyol yang mayoritas pemain-pemainnya tuh udah teruji gitu kayak gitu. Terus di nomor 10 IMF-nya ada Olise. Olise menurut gua pemain yang bener-bener lagi gacor, segacor-gacornya. Ini pemain serem banget menurut gua, apalagi dia di Bayern Munchen itu dia juga banyak mencetak gol, tapi di Piala Dunia ini dia belum mencetak gol. Tapi di satu sisi gue lihat kayaknya malam ini jadi malamnya Olise untuk mencetak gol. Tapi apakah bisa menang, nanti gue bakal bahas dan gue memprediksi siapa yang akan menang kayak gitu. Terus di depannya kemungkinan akan ada Mbappe udah pasti main, dia juga kapten. Terus dia juga lagi wangi banget di Piala Dunia 2026 ini. Di setiap match dia bisa mencetak gol kayak gitu. Apakah dia malam ini bisa pagi ini bisa mencetak gol di gawang Spanyol atau enggak kayak gitu. Terus ada Dembele pemenang Ballon d'Or. Terus juga dia menjadi senjata Perancis. Di satu sisi dia bakal berhadapan dengan Cucurella yang udah teruji lah di beberapa pertandingan ke belakang kayak gitu. Tapi gue nggak tahu nih malam ini Cucurella bisa ngantongin Dembele atau enggak. Apakah Dembele yang bakal mengobrak-ngabrik Cucurella atau sebaliknya gitu, Dembele bakal dikantongin sama Cucurella kayak gitu. Terus di depannya kemungkinan bakal ada Mbappe, menurut gue akan main di tengah. Terus juga ada si Due atau mungkin Barcola di tembak mainnya kayak gitu. Jadi mungkin akan ada beberapa antara Barcola atau Due yang main kayak gitu. Nah, ini line up Prancis ini menurut gue bener-bener dari belakang sampai depan itu bahaya banget. Tapi ini semifinal, tim yang masuk semifinal pasti udah bener-bener teruji, udah bener-bener memiliki kekompakan di masing-masing lininya. Negara-negara yang udah nggak bisa dipandang sebelah mata lain, dipandang sebelah mata lagi. Apalagi Spanyol yang di di beberapa tahun ke belakang tuh bener-bener grafiknya lagi naik banget, pertumbuhan sepak bolanya lagi bagus kayak gitu. Terus kemarin sempat juara Euro kayak gitu. Tapi lu nggak bisa juga ngelihat Prancis itu sepele juga, dia punya komposisi pemain yang bagus gitu. Apalagi Mbappe di Piala Dunia tuh selalu gacor kayak gitu. Oke, sekarang ke Spanyol. Di beberapa pertandingan ke belakang itu ada beberapa rotasi yang dimana Pedri udah di perempat final kemarin gak dimainin, tapi di babak pertama maininnya Fabian Ruiz kayak gitu. Mungkin pelatih De La Fuente dia melihat Pedri ini mungkin ada beberapa kali miss gitu ya, nggak sebagus dia main di Barcelona gitu. Jadi ada rotasi pemain di perempat final kemarin. Tapi menurut gua malam ini susunan line up-nya itu yang udah pasti kiper nggak akan diganti, Unai Simon bakal main. Terus habis itu di kanannya mungkin akan ada Pedro Porro bakal jagain Mbappe kayak gitu, jagain Mbappe, Due kayak gitu, jagain Mbappe, Due. Nah, terus di tengahnya itu duet dari Pau Kubarsi sama Laporte gitu. Pau Kubarsi memang udah sering ketemu Mbappe di
di Barcelona juga, di La Liga juga, terus juga di Spanyol juga sering beberapa kali ketemu kayak gitu. Terus juga ada di kirinya ada Cucurella kayak gitu. Terus di tengahnya kemungkinan akan dimainin Rodri udah pasti main, kapten yang bisa memberikan ketenangan di lini tengah, kapten yang punya mata yang bisa mengumpan-umpan ke Lamine Yamal kayak gitu, umpan-umpan yang tusukan kayak gitu, bisa juga menjegal dan memberikan mengatur tempo gitu permainan di Spanyol menurut gua. Terus akan ada Fabian Ruiz menurut gua bakal main, terus juga dipasang juga Dani Olmo kayak gitu. Tapi feeling gua sih malam ini kemungkinan Rodri, Fabian Ruiz sama Pedri gitu yang main. Nah, terus di di penyerangnya itu bakal main Lamine Yamal, terus habis itu ada Oyarzabal sama yang di sisi kirinya itu bakal main Alex Baena kayak gitu. Nah, Lamine Yamal Lamine Yamal tuh beberapa pertandingan ke belakang itu dia selalu jadi man of the match gitu. Ini bocil ajaib ini memang secara gol dia tidak begitu banyak, tapi impact di permainannya itu menurut gue bagus banget gitu. Terlihat dari beberapa pertandingan belakang Spanyol dia selalu jadi man of the match kayak gitu. Nah, ini ada keunikan, gue dapat data tadi gue baca kalau Lamine Yamal itu pas ketemu sama Mbappe itu udah 10 pertandingan kayak gitu. Nah, 8 8 Lamine Yamal menang, 2 pertandingan itu Lamine Yamal kalah gitu. Mbappe menang. Jadi di 8 pertemuan Lamine Yamal menang, Mbappe baru 2 kali menang ketemu Lamine Yamal kayak gitu. Tapi ini Piala Dunia, semuanya bisa terjadi, apalagi kedua tim pasti pengen banget masuk final. Di Spanyol dia terakhir 2010 masuk final, pasti dia pengen banget ini masuk final Piala Dunia, bahkan menjuarai Piala Dunia 2026 ini. Terus di satu sisi Prancis pengen back to back masuk final di Piala Dunia 2026 kayak gitu. Nah, menurut gue di Spanyol itu yang bakal menjadi pemain yang memiliki peran penting itu pasti akan ada backnya, pasti menurut gue Pau Kubarsi ini menjadi back yang penting banget. Jangan sampai dia kartu merah atau cedera, karena kalau dia kartu merah sama cedera, penggantinya menurut gue bakal keteteran gitu ngelawan Prancis. Apalagi dia memiliki ketenangan dan beberapa permainan Spanyol itu mengandalkan banget dia kayak gitu. Terus juga ada Fabian Ruiz, menurut gue Fabian Ruiz ini walaupun beberapa pertandingan ke belakang selalu main di babak kedua, tapi menurut gue ini orang jadi pemain kunci juga gitu. Apalagi dia banyak dia main di PSG, dia tahu bagaimana mengelabui permainan-permainan PSG gitu. Ada Due, terus habis itu ada Dembele, dia bakal tahu dan dia mungkin bakal memberitahu ke teman-temannya, ini loh cara mainnya Dembele, cara mainnya Due, cara mainnya Barcola kayak gitu. Terus ada Lamine Yamal di depan yang bakal menjadi sosok yang bakal ngelawan Lucas Digne. Untuk prediksi skor menurut gua 3-2 buat Spanyol. Spanyol malam ini bakal menang, dan Prancis bakal kalah. Walaupun mungkin dari segi komposisi pemain dan dari atribut pemain-pemain Prancis itu mungkin lebih diunggulkan, tapi Spanyol memiliki skema permainan yang bakal sulit ditebak sama pelatihnya gitu. Walaupun permainan Spanyol itu possession ball, terus mungkin agak sedikit membosankan, tapi menurut gue Spanyol itu dari depan sampai belakang tuh punya kesulitannya masing-masing kayak gitu. Apalagi dari track record
Spanyol lawan Prancis ke belakang, itu Spanyol lebih diunggulkan gitu. Dan menurut gua Spanyol bakal menang 3-2. Lamine Yamal bakal ngegolin, terus ya Oyarzabal juga bakal ngegolin, dan Fabian Ruiz bakal ngegolin. Sedangkan dari sisi Prancis itu bakal yang ngegolin Mbappe dan Olise kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Ini pertandingan patut untuk ditonton buat teman-teman. Mungkin walaupun ini pertandingannya jam 2 pagi, tapi sayang banget gitu kalau dilewatin. Kalau bisa kita besok bangun siang, nggak apa-apa kerja kesiangan, nggak apa-apa. Jangan jangan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Uh, gue Rio Diawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.